Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Laila Purnamasari selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia strategik. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia strategik, yaitu analisis SWOT pada perusahaan Indofood. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syifa Shokia Taura dengan NIM 17056200079 akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia strategik dengan judul analisis SWOT pada perusahaan Indofood. Sebelum masuk ke contoh analisis SWOT pada salah satu perusahaan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats suatu perusahaan. Analisis ini berguna untuk menentukan strategi dan arah perusahaan pada masa depan serta melakukan perencanaan strategi sebelum menjalankan aktivitas bisnis. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey yang mempergunakan teknik ini pada tahun 1960-an ketika ia menginisiasi sebuah proyek penelitian yang dikerjakan di Stanford Research Institute. Sejak saat itu, perlahan analisis SWOT dimulai dikenal luas oleh kalangan luas dan perlahan digunakan oleh para pembisnis pada masa itu untuk memanfaatkan metode analisis ini demi membutuhkan sekaligus mengembangkan perusahaan mereka masing-masing. Secara sederhana dapat diartikan bahwa analisis SWOT merupakan metode perencanaan suatu strategi dengan mempertimbangkan sekaligus mengevaluasi 4 komponen utama, yaitu yang pertama strength. Komponen dalam analisa SWOT yang pertama adalah strength atau bisa diartikan sebagai kekuatan. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kekuatan dalam bisnis atau proyek sedang kita kerjakan. Yang kedua ada weakness. Komponen dalam analisis SWOT yang kedua adalah weakness atau bisa kita artikan sebagai kelemahan. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kelemahan dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Yang ketiga yaitu komponen dalam analisis SWOT yang ketiga adalah opportunities atau bisa kita artikan sebagai peluang. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi peluang dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya, komponen dalam analisis SWOT yang keempat yaitu opportunities atau bisa kita artikan sebagai ancaman. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi ancaman dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Dari keempat komponen analisis SWOT tersebut, kita bisa terlihat bahwa jelas bahwa metode analisis ini secara efektif akan mempermudah para penguasa atau pebisnis dalam rangka perencanaan bisnisnya yang mana mencakup pemahaman tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan serta ancaman yang mungkin timbul secara terstruktur dan sistematis. Dengan demikian, para pihak yang bersangkutan dengan bisnis yang sedang dijalankan dapat lebih mudah mencerna, memahami, sekaligus mengenali lebih dekat proyek atau perusahaan. Selanjutnya yaitu ada tujuan analisis SWOT. Sebagai metode yang mempermudah dalam melakukan perencanaan strategi secara khusus di bidang bisnis, analisis SWOT memiliki tujuan utama sebagai berikut. Yang pertama, mempermudahkan pemetaan faktor-faktor penting. Keempat, komponen analisa SWOT akan mempermudah dalam mengetahui sekaligus memetakan faktor-faktor penting yang mengelilingi sebuah rencana atau strategi. Dengan menggunakan analisa SWOT, kita dapat mengetahui apa saja faktor-faktor internal yang dimiliki perusahaan, seperti faktor kekuatan dan kelemahan, sekaligus faktor-faktor eksternal yang berada di luar perusahaan, seperti kesempatan dan ancaman. Yang kedua yaitu memprediksi berbagai masalah yang mungkin timbul. Dengan mengetahui potensi-potensi pemicu permasalahan dari analisa SWOT yang dapat berupa kekurangan maupun ancaman, kita dapat lebih jeli dalam melihat kemungkinan masalah yang akan datang di hari depan. Yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan di tengah pusaran persaingan. Metode analisa SWOT yang memperhatikan dengan seksama bagaimana suatu rencana disusun berdasarkan mempertimbangkan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tak hanya berguna untuk melihat posisi perusahaan, namun juga untuk melihat perusahaan kompetitor yang ikut bersaing di pasar. Dengan analisa SWOT, kita dapat juga menganalisis perusahaan lawan agar dapat mengalahkannya dalam persaingan
secara nyata di pasar. Yang keempat, memberi kesempatan untuk perusahaan berkembang lebih pesat. Penggunaan analisa SWOT yang tepat dan maksimal mungkin dapat mempermudah dan dalam memperoleh kesempatan yang maksimal mungkin untuk mengembangkan perusahaan. Perencanaan yang matang dengan memperhatikan faktor-faktor penting dalam 4 komponen SWOT yang akan semakin mendekatkan pada kemajuan perusahaan. Dan yang kelima, memudahkan pengambilan keputusan. Pada akhirnya sesuai fungsinya yang digunakan untuk keperluan perencanaan, strategi, dan penyelesaian masalah, analisa SWOT dapat mempermudah dalam mengambil keputusan penting selama menjalani bisnis di perusahaan. Selanjutnya yaitu ada manfaat analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perusahaan adalah sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis. Bagaimana sebuah perusahaan menjalankan strategi misi untuk mencapai tujuan perusahaan. Analisis SWOT akan membantu dalam mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Selain itu juga dimanfaatkan oleh para stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal dari perusahaan. Secara lebih rinci, manfaat analisis SWOT adalah untuk yang pertama mengatasi masalah internal perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki masalah internal. Hasil dari analisa ini dapat membantu perusahaan dalam menemukan masalah yang ada dan segera menyelesaikannya sebelum berlarut-larut. Yang kedua, memperluas jaringan dan membangun relasi bisnis. Dalam perusahaan yang perlu membangun relasi bisnis yang kuat dengan perusahaan lainnya yang memiliki visi dan misi yang sama. Tingkatan ini menjadi tingkatan lanjutan yang perlu dilakukan agar memperkuat langkah mereka dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Untuk itu, analisis SWOT perlu dilakukan untuk membantu perusahaan dalam melihat peluang kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya itu ada menghindari kerugian. Keuntungan tidak selalu menjadi target utama yang harus diperhatikan oleh seorang pelaku usaha. Hambatan-hambatan yang dapat menghambat laju perusahaan juga harus diperhatikan. Analisa SWOT membantu pelaku usaha dalam mencermati kelemahan dan ancaman agar dapat merumuskan strategi yang relevan dengan keadaan perusahaan. Selanjutnya itu ada inovasi dan mengembangkan perusahaan. Setiap tahunnya akan muncul pesaing baru atau inovasi baru yang dilakukan oleh kompetitor untuk memenangkan pasar. Karena itu, riset eksternal perlu dilakukan dalam melihat tren yang sedang berlangsung, serta membuat inovasi baru agar tidak ketinggalan zaman. Dan yang terakhir ada analisa keuangan perusahaan. Keuangan menjadi sektor krusial yang menentukan kondisi perusahaan. Kondisi keuangan yang stabil berpengaruh terhadap jalannya kegiatan operasional serta membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi. Di sini terdapat salah satu contoh perusahaan yang melakukan analisis SWOT, yaitu PT Indofood. PT Indofood berperan sebagai perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Produk yang dikembangkan oleh Indofood sendiri mulai dari perusahaan mie instan, snack, dan bumbu dapur, dan lainnya. Perusahaan Indofood yang merupakan salah satu raksasa kuliner Indonesia telah berhasil memposisikan dirinya sebagai salah satu pemimpin pasar dalam industri makanan dan minuman. Di balik kesuksesannya ini, terdapat analisis SWOT yang menjadi salah satu kunci strategis mereka. Dengan melakukan analisis SWOT, Indofood dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Itu sebabnya perusahaan ini dapat terus berinovasi, mengikuti perkembangan pasar, dan berpikir jauh ke depan. Analisis SWOT yang terus diperbarui akan memberikan petunjuk yang berharga bagi Indofood untuk meraih kesuksesan di industri kuliner Indonesia dan muncul sebagai pemimpin pasar yang tidak tergoyahkan. Selanjutnya, saya akan membahas analisis SWOT pada Indofood. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength perusahaan Indofood. Yang pertama, diversifikasi produk yang luas, termasuk makanan, minuman, dan bahan baku makanan. Dengan memiliki diversifikasi produk yang luas, Indofood dapat mencapai berbagai segmen pasar dan meraih konsumen dari berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, merupakan pemimpin pasar dalam industri makanan dan minuman Indonesia. Indofood telah membangun reputasi sebagai pemimpin pasar dalam industri makanan dan minuman di Indonesia. Ini memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam menarik dan mempertahankan konsumen.
Yang ketiga, jejaring distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Dengan jaringan distribusi yang luas, Indofood dapat dengan mudah menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Ini memberikan keuntungan dalam mengamankan pangsa pasar dan mengoptimalkan distribusi produk. Yang keempat, investasi yang terus-menerus dalam inovasi produk dan teknologi. Indofood memiliki dedikasi yang kuat dalam melakukan investasi pada inovasi produk dan teknologi. Hal ini memberikan perusahaan kelebihan dalam merespon tren pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu berubah. Dan yang kelima, memiliki merek yang kuat dan terkenal. Merek-merek Indofood seperti Indomie, Indomilk, dan Teh Botol Sosro telah menjadi merek yang dikenal dan dipercaya oleh konsumen di Indonesia. Merek yang kuat memberikan keunggulan kompetitif dalam membangun loyalitas konsumen. Yang kedua yaitu ada kelemahan atau weakness pada perusahaan Indofood. Yang pertama, ketergantungan terhadap bahan baku impor. Sebagian besar bahan baku yang digunakan oleh Indofood masih harus diimpor. Ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat menimbulkan risiko volatilitas harga dan ketersediaan bahan baku. Yang kedua, ketergantungan terhadap pasar domestik. Indofood lebih bergantung pada pasar domestik Indonesia daripada mengembangkan pasar ekspor. Ini membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan perubahan kebijakan di Indonesia. Yang ketiga, perusahaan belum sepenuhnya berkelanjutan secara lingkungan. Meskipun perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dalam operasionalnya, masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam hal daur ulang, penggunaan air, dan pengelolaan limbah. Yang keempat, tingkat persaingan yang tinggi dalam industri makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman Indonesia sangat kompetitif, dengan banyak pesaing kuat di pasar ini menempatkan tekanan khusus pada Indofood untuk mempertahankan pangsa pasar dan mengembangkan strategi yang inovatif. Dan yang kelima, keterbatasan dalam diversifikasi geografis. Saat ini keberadaan Indofood masih terbatas di Indonesia. Keterbatasan dalam diversifikasi geografis dapat membuat perusahaan rentan terhadap resiko bisnis yang terkait dengan perekonomian tunggal. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunities bagi perusahaan Indofood. Yang pertama, pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang tinggi di Indonesia. Dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang tinggi di Indonesia, Indofood memiliki kesempatan untuk memperluas pangsa pasar dan menjangkau konsumen baru yang tinggal di kota-kota besar. Dan yang kedua, permintaan yang terus berkembang untuk produk makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Kesadaran konsumen tentang pola makan yang sehat dan bergizi terus berkembang. Indofood bisa memanfaatkan peluang ini dengan mengembangkan produk-produk yang memenuhi permintaan konsumen akan produk makanan dan minuman yang lebih sehat. Yang ketiga, ada potensi ekspansi ke pasar internasional. Indofood dapat mempertimbangkan ekspansi ke pasar internasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar domestik. Ekspansi ke pasar internasional juga dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan reputasi perusahaan. Yang keempat, teknologi yang berkembang dalam produksi makanan dan minuman. Dengan adanya perkembangan teknologi dalam produksi makanan dan minuman, Indofood dapat mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan efisiensi biaya. Ini akan memberikan keuntungan kompetitif dalam jangka panjang. Yang kelima, kesempatan untuk melakukan akuisisi dalam industri makanan dan minuman. Indofood dapat mempertimbangkan untuk melakukan akuisisi atau kerjasama strategis dengan perusahaan lain dalam industri makanan dan minuman. Ini akan membuka peluang baru untuk pengembangan bisnis dan diversifikasi produk. Yang keempat yaitu ada ancaman atau threats bagi perusahaan Indofood. Yang pertama, perubahan kebijakan pemerintah terkait regulasi perusahaan. Perubahan kebijakan pemerintah terkait regulasi perusahaan dapat mempengaruhi operasional dan strategi bisnis Indofood. Perusahaan perlu mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan tersebut. Dan yang kedua, peningkatan biaya bahan baku dan energi. Peningkatan biaya bahan baku dan energi dapat mengurangi keuntungan perusahaan dan meningkatkan harga produk. Indofood perlu memperhatikan kestabilan biaya bahan baku dan energi serta mencari solusi alternatif. Yang ketiga, perubahan tren dan preferensi konsumen. Kondisi pasar dan preferensi konsumen terus berubah. Jika Indofood tidak bisa mengikuti tren dan memenuhi preferensi konsumen, perusahaan beresiko kehilangan pangsa pasar dan pelanggan. Yang keempat, instabilitas ekonomi global dan fluktuasi mata uang.
Indofood tidak terlepas dari resiko fluktuasi mata uang dan kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Kondisi ini dapat berdampak negatif dengan probabilitas perusahaan dan harus diantisipasi dengan baik. Dan yang kelima, pesan negatif terkait dengan kualitas atau kemasan produk. Perusahaan selalu beresiko terkena pesan negatif terkait dengan kualitas atau keamanan produk. Indofood harus melakukan upaya maksimal untuk menjaga kualitas dan keamanan produk, serta merespon dengan cepat jika terjadi masalah. Sekian presentasi mengenai analisis SWOT pada perusahaan Indofood dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.